Shalom Bapak Ibu yang saya kasih dalam Tuhan, selamat berjumpa kembali dalam acara sharing dan doa. Mari kita mempersiapkan hati kita untuk memasuki doa dan pujian. Kita naikkan pertolongan-Mu. Hatiku tenang berada dekatmu, Kaulah jawaban hidupku. Hatiku tenang berada dekatmu, Kau yang pelihara hidupku. Pertolongan-Mu begitu ajaib, Kau yang memikat hatiku. Di saat aku tak sanggup lagi, di situ tangan-Mu bekerja. Pertolongan-Mu begitu ajaib, Kau yang memikat hatiku. Kini mataku tertuju padamu, ku rasakan kasih-Mu Tuhan. Pertolongan-Mu begitu ajaib, Kau telah memikat hatiku. Di saat aku tak sanggup lagi, di situ tangan-Mu bekerja. Pertolongan-Mu begitu ajaib, Kau telah memikat hatiku. Kini mataku tertuju padamu, ku rasakan kasih-Mu Tuhan. Mari kita berdoa. Sungguh indah pujian yang kami naikkan ke hadirat-Mu ya Allah. Karena pertolongan-Mu sungguh nyata dalam hidup kami. Amin. Ketika kami mengalami permasalahan, pergumulan, tantangan, dan banyak hal di luar dugaan kami, tetapi pertolongan Tuhan selalu nyata dalam hidup kami. Biar Tuhan terus memimpin, menopang, memberikan iman kepada kami untuk terus memandang kepada Engkau. Terima kasih untuk sharing dan doa yang boleh berjalan selama ini, semua itu karena pertolongan Tuhan. Terima kasih Bapak, kami menyerahkan untuk acara ini dari awal sampai akhir ke dalam tangan Tuhan. Untuk sharing yang kami dengar, renungan dan juga pokok doa. Sehingga apa yang kami lakukan boleh berkenan kepada Tuhan. Terima kasih Bapak, di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Amin. Bapak Ibu, yang lalu kita sudah mendengar sharing dari penginjil Ivan, bagaimana panggilan menjadi hamba Tuhan dan melayani di remaja. Kali ini kita akan mendengar sharing dari seorang hamba Tuhan. Bagi kita hamba Tuhan tidak mungkin mengalami masalah. Siapa bilang? Seorang hamba Tuhan juga punya pergumulan, punya tantangan. Kali ini kita mau mendengar apa sih pergumulan dan apa sih tantangan yang dihadapi. Inilah dia, penginjil Agustinus. Halo. Kenalkan dirimu. Ya, shalom jemaat yang kasih Tuhan. Perkenalkan, nama saya penginjil Agus. Istri saya penginjil Lian. Dan saya bersyukur dikaruniai 2 putra. Yang pertama namanya Samuel, sekarang sudah 7 tahun, kelas 2 di Elion Christian School. Yang kedua barusan lahir 28 Agustus kemarin. Wow,
hampir 1 bulan. Iya, puji Tuhan. Namanya siapa Pak? Yang kedua David Aurelius Agustinus. Ngomong-ngomong, penginjil Agus pernah satu keluarga mengalami COVID varian Delta. Gimana sih ceritanya? Ya, sebenarnya saya juga kurang tahu. Saya dapat varian Delta ini dari mana, saya juga kurang tahu. Tapi 2 Juli itu saya merasa ada gejala. Jadi saya waktu itu ada batuk-batuk, kemudian terasa demam. Saya rasakan ini sudah akhirnya berapa hari, sampai tanggal 5, saya mulai curiga ini. Ini batuk sudah 2 botol ini obat batuk, nggak sembuh-sembuh begitu ya. Kemudian demamnya turun, tapi naik turun. Jadi naik lagi, turun begitu. Cuma karena saya curiga, lalu saya menelpon salah seorang family, sebenarnya orang tua angkat lah bagi istri begitu ya. Tanya, ini gimana Bu? Begitu. Dokter beliaunya, kemudian disarankan besok pagi datang ke rumah. Akhirnya saya datang ke rumah sama Lian, sama anak juga, kami bertiga di swab. Dan ternyata positif. Gitu ya. Langsung semua. 3-tiganya positif. Gitu. Tapi sebelumnya Bu Liannya nggak kenapa-napa atau udah juga batuk, udah demam, ikut batuk demam? Cuma meriang-meriang gitu ya. Cuma kan saya ada gejala gitu ya. Yang paling kentara sekali itu batuk sama demam. Akhirnya di swab, 3-tiganya di swab dan positif begitu. Kemudian posisi hamil tua. Betul, 7 bulan. Iya. Terus waktu swab positif. Kemudian lalu dokter itu menyarankan untuk langsung ke rumah sakit, poliklinik begitu. Abdi Mulia waktu itu untuk saya periksa toraks dan juga anak, tapi karena Lian lagi hamil tidak boleh dan hasilnya paru-paru anak saya bersih. Di saya ini ada 1 titik. Jadi ada 1 titik pneumonia di paru-paru sebelah kiri yang bawah. Begitu. Kemudian dikasih obat dan seterusnya. Terus kalau Lian enggak? Lian tidak ada. Terus itu prosesnya sakit COVID itu berapa lama ya? Nah ini, selama bulan Juli itu kami sakit sampai tanggal 20, saya lebih dulu sembuh. Kemudian baru Lian, baru sebenarnya yang pertama kali itu anak saya. Pertama kali anak saya, terus Lian gitu. Tapi karena Lian itu tidak boleh minum obat sembarangan sehingga dia agak lama begitu. Mau minum obat ini dokter kandungannya mengatakan tidak boleh. Itu tidak boleh gitu. Jadi cuma minum propolis sama vitamin dan puji Tuhan selama sakit itu Jemaat Elion, Satgas Covid, dari Pregolan juga itu sangat memperhatikan. Rekan-rekan hamba Tuhan juga sangat mendukung. Termasuk dari tempat saya juga mendukung. Jadi komunitas perlu terima kasih kepada ICC. Iya, betul. Ya, yang dikomandoni oleh Dr. Amanda ya sangat membantu kami setiap pagi di catering kan ya. Itu membuat kami semangat. Ada komunitas, ada orang-orang yang mendukung dan kami akhirnya cepat sembuh begitu. Jadi 2 minggu kurang lebih. Kalau Lian kurang lebih 3 minggu gitu. Nah, terus setelah sembuh itu kira-kira kalau nggak salah itu masih bergejala ya? Iya betul. Kalau di istri saya itu masih ada lendir, semacam hidungnya bindeng gitu. Jadi kurang nyaman kalau mesti ngomong dan apa itu. Padahal ya nggak ada apa-apa. Cuma rasanya orang mendengar kalau dia bicara itu bindeng gitu. Gitu. Kalau saya gejala sudah nggak ada. Cuma ada sesuatu yang lain gitu. Ini lain. Sesuatu itu apa sih? Kira-kira apa ya? Bisa diceritakan? Ya. Efek dari COVID. Yang saya alami, mungkin ada sebagian orang juga mengalami seperti saya begitu. Jadi setelah COVID, ternyata saya itu baru sadar. Karena saya konfirmasi kepada keluarga dan saya itu punya komorbid begitu. Komorbidnya itu adalah diabetes. Jadi saya punya riwayat diabetes gitu ya. Padahal sebelumnya itu normal, saya kan rutin periksa. Diabetes normal, kolesterol, asam urat, lain-lain itu normal begitu.
Tapi setelah COVID sembuh, saya masih sempat mengantar istri waktu itu ke periksa ke dokter paru. Karena ada salah satu jemaat itu yang merekomendasikan bahkan mendaftarkan datang langsung ke dokter paru yang di Wijaya Asma Center yang di mana itu tempatnya di Dharma Husada. Nah, tapi kemudian setelah itu saya tidak bisa berjalan. Saya tidak bisa berdiri. Ya. Ngeri ya lumpuh. Itu saya bergumul. Yang nggak bisa jalan bergerak itu kanan atau kaki? Kaki kanan, jadi sebelah gitu. Jadi nggak bisa berjalan, sulit untuk berjalan itu. Nyeri seperti kebas begitu, tebal itu kelihatannya. Terjadinya kapan Pak Gus? Maksudnya ketika bangun pagi, bangun tidur atau tiba-tiba aja? Pas apa kok tiba-tiba kaku? Nah, taunya ketika bangun tidur. Oh, jadi bangun tidur Setelah itu. 3 hari. Setelah 3 hari sembuh itu, saya bangun tidur, mau berdiri nggak bisa. Jadi di bawah lutut ini Digerak-gerak kayak kaku, iya. Gerak-gerakan gini masih bisa, cuma nggak bisa berdiri. Jadi dibuat berdiri itu sakit. Buat berjalan apalagi sakit. Oke. Terus? Nah, itu selama kurang lebih sampai akhir Agustus. Jadi cukup lama. 1 minggu. Bukan, sorry, sekitar tanggal 20-an Agustus. Jadi saya 10 hari ya? tidak bisa berjalan lancar. Memang sih akhirnya perlahan-lahan mulai bisa gerak begitu. Kemudian dokter suruh terapi. Itu karena setelah COVID itu selain komorbid tadi, karena ada pengentalan darah. Komorbid itu sampai 1000. istilahnya itu didimer. Didimer ya. Didimernya Kemudian setelah itu diberikan obat Xarelto atau saya lupa satunya apa itu. Lisiana, Xarelto atau Lisiana itu. Dan itu obat itu selain mahal susah dicari pada waktu itu. Karena Juli itu COVID itu tinggi-tingginya, rumah sakit penuh di Surabaya. Jadi cari obat itu saya inden sampai 4 hari baru dapat. Dan kaki makin kaku begitu. Dan puji Tuhan, sekitar tanggal 20-an saya mulai bisa berjalan lagi dengan enak. Mulai bisa belajar nyetir. Dan juga luar biasa ada topangan dari saudara-saudara seiman. Dan terlebih kami itu setiap hari kami dikuatkan dengan firman Tuhan yang kami renungkan. Terlebih ada satu lagu yang menguatkan dan memberikan semangat kepada saya khususnya, yaitu yang diambil dari Yesaya 41 ayat 10. Jangan takut itu. Iya, betul. Memegang. terus sampai bisa ada satu peristiwa bisa sampai jalan itu mungkin Ya. bisa diceritain. Ini agak unik gitu ya pengalaman saya. Pertama kali saya bisa lari gitu ya. Jalan mungkin sudah mulai bisa, tapi saya mulai bisa lari itu ketika memeriksakan istri saya. Jadi istri saya kan harusnya 7 September itu melahirkan. Tapi pada waktu itu ketika saya bisa berjalan dan saya bisa mengendarai mobil, saya bawa periksa istri saya. Sebenarnya itu kontrol terakhir sebelum melahirkan, 26 Agustus. Tapi kemudian ketika itu istri saya itu dibilang sama dokter hasil pemeriksaannya ada pengapuran plasenta. Kemudian air ketuban tinggal sedikit. Dokter berkata ini nggak bisa ditunda, harus segera dioperasi. Nah akhirnya malam itu kami diberikan kesempatan untuk berpikir, ambil keputusan. Mau dioperasi besok, opsinya cuma 2, Jumat atau Sabtu. Kalau Jumat berarti malam ini harus masuk rumah sakit. Kalau Sabtu besok boleh datang. Kalau lebih dari itu dokter tidak tanggung jawab kalau ada apa-apa. Karena bisa keracunan atau bahkan bisa meninggal bayi dalam kandungan. Kami akhirnya berunding, singkat sekali berundingnya, kurang lebih sekitar 5-10 menit. Sambil mempertimbangkan kalau besok belum ready. Ada beberapa yang belum dibeli. Kemudian saya Jumat itu ada kepentingan di sekolah yang tidak bisa ditunda gitu ya. Saya di sekolah kan pembina kerohanian jadi nggak ngajar, jadi ada sesuatu yang harus dikerjakan yang tidak bisa diwakilkan begitu Jumatnya, sehingga saya Jumat ke sekolah dulu, siang siap-siap masuk rumah sakit begitu. Dan akhirnya operasinya dilaksanakan pada hari Sabtu, tapi malam itu ketika kami selesai dari rumah sakit karena
periksa itu belum makan, jadi mampir ke Jiwok. Nah, di Jiwok itu ada peristiwa yang unik tadi. Jadi dari saya awalnya sulit untuk berjalan, sakit karena sekalipun sudah bisa nyetir, ketika istri saya itu mengambil makanan, karena pick up belinya itu, istri saya itu kepleset. Dan seketika itu juga refleks saya berlari. Jadi dari nggak bisa jalan, bisa nolong dia, bopong dia dan membawa dia berdiri masuk ke mobil. Aduh, rasanya luar biasa. Terus gitu baru ya. sadar. Baru sadar kalau saya bisa lari gitu. Oke. Itulah. Berarti ada Tuhan mau bekerja sesuatu ya. Iya, dan puji Tuhan istri saya tidak kenapa-kenapa. Pak Agus mau tanya, waktu selama kena COVID pertama kali yang dipikirkan apa? Apalagi kan waktu itu kan istri hamil ya. Betul. Nah, pergumulannya dengan Tuhan waktu itu ya apa? Rasa takut, khawatir, cemas. Ya, khawatir itu pasti ya. Setiap orang pasti punya kekhawatiran. Namun kan Alkitab mengingatkan, kita tidak boleh memiliki anxiety. Itu yang penting kan gitu ya. Kecemasan. Iya. Ya, teorinya gitu sih Pak. Tapi pergumulannya ya waktu itu. Nah, setiap hari kami meyakini. Kami kan ya kita bersyukur ya sebagai orang reform itu kita percaya kedaulatan Allah. Tidak ada sesuatu yang terjadi kalau Allah tidak berkehendak di sana. Dan ketika Allah mengizinkan, pasti ada rencana yang terbaik. Itulah yang menguatkan kami sehingga setiap hari kami berdoa. Memang khawatir sih, karena kan terutama istri ya. Saya tidak mengkhawatirkan diri saya tidak mengkhawatirkan anak, tapi istri. Karena dia sedang hamil 7 bulan dan tidak boleh minum obat begitu ya. Tapi terus Tuhan itu janinnya menguatkan. Ya, ada, maksudnya sehat-sehat semua atau? Puji Tuhan. Dan itulah luar biasanya sampai kami sembuh dan istri saya itu tidak kenapa-kenapa. Bayi sehat ketika kami kontrol setelah sembuh itu bayi sehat. Ya tadi ada pengapuran itu tapi sehat. Puji Tuhan. Terus kira-kira apa yang dipelajari melalui tantangan, kesulitan, kejadian. bertubi-tubi ya, boleh katakan bertubi-tubi. Kejadian Jadi ini. 3 kali kejadian yang tidak mudah sebagai manusia, sebagai anak Tuhan, sebagai hamba Tuhan, tentunya apa sih yang dipelajari mengenai Allah kita? Ya, satu hal yang kami pelajari adalah bergantung dan percaya kepada Tuhan. Nah itu loh yang membuat kami itu belajar sesuatu dari 3 peristiwa beruntun ya. Menurut saya tidak menyikapi ini sebagai sesuatu yang apa ya penderitaan bukan, tapi saya menganggapnya dapat 3 berkat berturut-turut. Gitu. Jadi cara pandangnya yang betul, diubah, ya, melihatnya diubah ya. Iya. Oke, jadi itu yang membuat kita lebih mudah untuk menjalani ya. Gak gampang. Iya. Betul, iya. Terus kira-kira pesan dan mau didoakan apa untuk jemaat? Karena di masa sekarang ini pandemi masih belum berakhir. Ya. Kira-kira apa sih yang bisa supaya seluruh yang menyaksikan, jemaat dan juga anak Tuhan supaya dikuatkan melalui peristiwa yang dialami? Pesan saya buat jemaat, jadi yang pertama adalah jangan kita menganggap kesulitan, sakit penyakit atau penderitaan yang kita alami, masalah yang kita alami itu sebagai satu penghukuman dari Tuhan. Anggaplah bahwa Tuhan itu punya rencana atas setiap apa yang kita alami, gitu ya. Dan tetaplah percaya bahwa Tuhan itu selalu punya rencana yang terbaik. Ini yang kita seringkali lupakan. Tuhan mengizinkan kita melewati sesuatu, pasti ada rencana yang terbaik yang Tuhan mau. Dan salah satunya adalah supaya iman kita itu makin teguh kepada Dia. Kita semakin meyakini bahwa Tuhan itu menuntun, tidak membiarkan kita sendiri. Dan bahkan Tuhan adalah tempat perlindungan dan kekuatan dan penolong dalam kesesakan. Nah, saya membacakan dari Yesaya 41:10. Ini pengalaman kami ketika sakit dan ketika 3 berkat tadi ya mungkin boleh saya sebutkan ya Pak Joanto ya. Berkat apa itu? Sakit COVID bersama-sama, Tuhan menguatkan dan Tuhan pimpin. Kemudian setelah COVID, pasca COVID saya mengalami tidak bisa jalan dan Tuhan kuatkan, Tuhan sembuhkan dan Tuhan pimpin. Sekarang saya sudah bisa berjalan lagi. Dan ketika mau operasi istri saya itu ditusukin jarum infus. Itu pembuluh darahnya pecah semua karena habis COVID itu begitu katanya. Pembuluh darah itu rentan pecah sehingga harus tunda.
bengkak semua. Nah, sampai sekarang masih ada bekas-bekasnya. Kanan kiri itu bengkak. Sini 6, sini 6. Itu bengkak semua. Akhirnya tertunda operasi 1 jam. Dari jam 7 masuk, jam 8 baru masuk, 9, jam 9 kurang sedikit sudah lahir. Iya, saya berdoa, saya sharing ke Pak Hendy juga. Saya sharingkan juga ke Bu Elisa dan juga ke rekan-rekan hamba Tuhan di tempat saya. Kemudian puji Tuhan, 3 berkat itu kami boleh lewati dan Tuhan menopang. Dan Yesaya 41 ayat 10 ini menguatkan saya secara pribadi dan juga keluarga. Saya akan bacakan buat jemaat sekalian. Firman Tuhan berkata, janganlah takut sebab aku menyertai engkau. Janganlah bimbang sebab aku ini Allahmu. Aku akan meneguhkan, bahkan akan menolong engkau. Aku akan memegang engkau dengan tangan kananku yang membawa kemenangan. Ini adalah firman Tuhan kepada hamba Tuhan. Dalam hal ini kepada bangsa Israel dan kita sebagai Israel rohani, sebagai umat Tuhan. Supaya kita senantiasa mempercayai Tuhan di dalam kehidupan kita. Terus mau didoakan apa? Ya, untuk saat ini berdoa untuk istri supaya bekas jahitannya benar-benar pulih ya, bekas operasi, dan untuk pertumbuhan si kecil terutama ya. Itu aja. Oke, kita akan mendengar renungan firman Tuhan. Bapak Ibu yang saya kasih dalam Tuhan, kita sudah mendengar apa yang di-sharingkan oleh penginjil Agus, bagaimana dia menghadapi pergumulan, tantangan, kesulitan, tetapi itu tidak membawa dia mundur, tidak membawa dia sebagai penderitaan, tetapi menjadikan 3 berkat. Berkat yang pertama ketika dia sakit COVID sekeluarga dan istrinya juga hamil tua, dia boleh melewati itu satu berkat Tuhan. Tuhan telah menolong dia menjalani dengan baik. Dan berkat yang kedua, ketika istrinya setelah sembuh dari COVID dan penginjil Agus sempat tidak bisa berjalan, dan itu satu berkat yang dia terima, bagaimana Tuhan telah menolong untuk dia boleh melewati dengan baik. Bahkan dia bisa berjalan ketika dia melihat istrinya jatuh dan sempat menolong istrinya. Dan berkat yang ketiga, ketika istrinya mau melahirkan dan sempat pembuluh darah di tangan, bahkan dia sempat harus mundur 1 hari dan air ketuban sempat keluar. Dan dia juga melihat bagaimana berkat Tuhan kepada keluarganya dan anaknya boleh sehat. Dari 3 pergumulan ini dan 3 berkat yang dia terima, saya ingat bahwa di Mazmur 46, di situ saya ingin membacakan firman Tuhan ini mengenai Allah tempat perlindungan dan kekuatan. Mazmur 46, untuk pemimpin biduan dari Bani Korah dengan lagu Alamot nyanyian. Allah itu bagi kita tempat perlindungan dan kekuatan. Sebagai penolong dalam kesesakan sangat terbukti. Sebab itu kita tidak akan takut sekalipun bumi berubah. Sekalipun gunung-gunung goncang di dalam laut. Sekalipun ribut dan berbuih airnya. Sekalipun gunung-gunung goyang oleh geloranya. Kota Allah, kediaman yang maha tinggi, disukakan oleh aliran-aliran sebuah sungai. Allah ada di dalamnya, kota itu tidak akan goncang. Allah akan menolongnya menjelang pagi. Bangsa-bangsa ribut, kerajaan-kerajaan goncang. Ia memperdengarkan suaranya dan bumi pun hancur. Tuhan semesta alam menyertai kita. Kota benteng kita ialah Allah Yakub. Pergilah, pandanglah pekerjaan Tuhan yang mengadakan pemusnahan di bumi, yang menghentikan peperangan sampai ke ujung bumi, yang mematahkan busur panah, menumpulkan tombak, membakar kereta-kereta perang dengan api. Diamlah dan ketahuilah bahwa akulah Allah, aku ditinggikan di antara bangsa-bangsa, ditinggikan di bumi. Tuhan semesta alam menyertai kita. Kota benteng kita ialah Allah Yakub. Bapak Ibu, dalam Mazmur 46 ini adalah Mazmur pujian yang ditulis oleh Bani Korah
dengan lagu alamot. Ini secara hurufiah artinya suara gadis, yaitu suara tinggi. Suara yang ekspresi seperti teriakan yang gembira ketika kita melihat sesuatu. Sama seperti ketika kita melihat satu pertunjukan yang sangat bagus, performan yang sangat bagus. Otomatis kita dengan ekspresi kita berteriak dengan suara yang tinggi. Atau ketika kita sedang menyaksikan pertandingan sepak bola. Pada waktu kita melihat ada cetak gol, langsung secara ekspresi, secara gembira kita berteriak. Mungkin teriaknya hore dengan nada yang tinggi. Dalam Mazmur 46 ini, pemazmur melihat bagaimana Allah yang begitu ajaib atas Yerusalem yang akan diserang dan dihancurkan oleh pasukan Asyur yang kuat dan kejam pada tahun 701 sebelum Masehi pada zaman Hizkia memerintah Yehuda. Bisa dilihat di 2 Raja-Raja pasal 18 sampai 19. Pemazmur melihat bagaimana Tuhan yang luar biasa yang telah membebaskan mereka. Sehingga Bani Korah ini dengan satu pujian nada tinggi memuji Allah yang telah begitu menolong, begitu campur tangan dalam kehidupan bangsa Israel. Nah, dari Mazmur 46 ini ada dua hal pemazmur yang mau menyaksikan tentang Allah. Itu di ayat yang kedua. Ada dua hal. Yang pertama, Allah sebagai tempat perlindungan dan kekuatan. Di ayat 2a. Allah itu bagi kita tempat perlindungan dan kekuatan. Saudara, pada zaman Israel, sebuah kota itu seringkali terancam serangan musuh atau penjahat yang begitu menyerang ke kota tersebut. Sehingga perlu satu benteng, satu pagar atau satu perlindungan yang teguh. Betapa pentingnya benteng itu yang teguh dan kokoh dalam sebuah kota. Sehingga kota ini sangat dibutuhkan khususnya mengenai perlindungan dan kekuatan. Dua hal yang penting bagi suatu kota. Nah, pemazmur ini menggambarkan seperti demikian. Allah itu bagi kita tempat perlindungan dan kekuatan. Kehidupan umat Israel ini boleh dilukiskan seperti sebuah kota. Di mana Allah sendiri yang akan membentengi, dia akan melindungi, bahkan dia akan memberikan kekuatan. Bahkan Allah sendiri yang akan menjamin keamanan dan kelangsungan hidup umatnya. Jadi kalau orang yang berlindung kepada Allah tidak akan dikecewakan. Walaupun kita mengalami pergumulan, kesulitan, persoalan, tetap ada yang harus kita jalani. Tetapi Allah akan memberikan keamanan buat kita. Di ayat 2. Bahkan Allah sendiri akan memusnahkan sumber ancaman. Nah, perang adalah salah satu dari sekian banyak hal yang mengancam kehidupan umat manusia. Kalau kita melihat kaitan sekarang ini adalah virus. Virus yang kecil bisa membunuh orang. Apakah Allah langsung mengusir virus? Tidak. Tapi Allah tetap adalah Allah yang sebagai tempat perlindungan dan kekuatan buat setiap umatnya. Walaupun ada virus, tapi Allah memberikan keamanan buat kita, memberikan perlindungan bagi kita yang datang kepada Dia. Nah, pemazmur ini mengajak dan melukiskan Allah sebagai tempat perlindungan dan kekuatan. Bukan itu saja. Yang kedua, Allah sebagai tempat pertolongan dalam kesesakan. Di dalam sharing yang disampaikan oleh penginjil Agus dalam menghadapi kesulitan secara manusia bisa takut. Bayangkan istri dalam kondisi hamil dan dia tidak bisa berjalan, tetapi harapan, sandaran
itu kepada Tuhan. Tuhan sebagai penolong dalam kesesakan. Kita bisa bayangkan di dalam kehidupan yang kita jalani, mungkin Bapak Ibu mengalami pergumulan yang orang lain tidak tahu, hanya Tuhan yang tahu. Kepada siapa yang kita datang? Hanya kepada Tuhan. Ketika kita mengalami kesesakan, menghadapi persoalan, menghadapi pergumulan hidup, Tuhan sebagai penolong dalam kesesakan. Bahkan di ayat 2 ini merupakan inspirasi yang kata-kata yang ditulis dalam lagu oleh Martin Luther, Allah adalah kota batu yang teguh. Ini pada waktu Martin Luther menggunakan ayat 2 ini ketika dia mengalami satu tekanan pada masa reformasi. Ketika dia menempel 95 dalil di depan pintu gereja Kastil Wittenberg, Jerman pada tahun 1517. Martin Luther diserang dalam situasi yang gelap, situasi yang membuat dia goncang. Tetapi dia ingat bahwa Tuhan sebagai penolong dalam kesesakan. Dia dikuatkan sehingga dia menulis lagu Allah batu benteng yang kokoh. Di dalam menghadapi situasi apapun, Allah tidak pernah berubah. Allah selalu menopang, Allah memberikan kekuatan, Allah memberikan perlindungan, Allah memberikan pertolongan. Pemazmur juga mengajar kepada kita. Pada waktu melihat bagaimana campur tangan Tuhan, di situ dikatakan Allah begitu berdaulat. Bahkan di ayat-ayat selanjutnya, bagaimana kita menyaksikan kuasa Allah yang bekerja terhadap alam semesta. Walaupun bumi berubah, gunung goncang, bahkan dikatakan sekalipun ribut dan berbuih, tetapi Allah adalah benteng yang kokoh. Allah penolong dalam kesesakan. Di masa-masa kita masih menjalani pandemi, kita tidak tahu kapan itu akan berhenti. Tetapi yakinlah bahwa Allah adalah tempat perlindungan dan kekuatan dan penolong dalam kesesakan. Di dalam situasi apapun, keadaan saudara apapun, ingatlah bahwa Tuhan adalah penolong dalam hidup kita. Dia ada sumber pertolongan kita. Mungkin Bapak Ibu punya pergumulan sakit penyakit yang tidak sembuh-sembuh. Mungkin Bapak Ibu punya pergumulan di dalam pekerjaan. Mungkin saudara-saudara punya pergumulan dalam keluarga. Atau pergumulan terhadap masa tua dan lain sebagainya. Yakinlah seperti pemazmur dalam Mazmur 46 yang meneguhkan iman kita, yang menguatkan kita dalam hal apapun. Iman kita tetap kokoh. Biar kita makin dekat dengan Dia, makin meyakini bahwa Allah kita adalah tempat perlindungan dan kekuatan dan penolong dalam kesesakan. Maukah datang kepada Tuhan? Datang ke hadapan Tuhan, katakan bahwa Tuhan inilah aku dalam hidupku, biarlah Tuhan terus menopang, menjalani ke depan. Kita tidak tahu akan terjadi, tetapi kita percaya Tuhan adalah batu yang kokoh, bahkan perlindungan dalam hidup kita. Kiranya firman Tuhan boleh menjadi berkat bagi kita. Amin. Oke jemaat, mari kita masuk dalam doa. Kita bersyukur untuk sekali lagi sharing yang boleh kita dengar, juga firman Tuhan yang juga boleh kita dengarkan. Kiranya itu boleh menjadi penguatan, sumber kekuatan bagi setiap kita secara khusus di dalam segala pergumulan kita. Mari saat ini kita akan berdoa. Yang pertama-tama kita akan berdoa untuk Pak Agus, untuk apa yang sudah boleh dia sharingkan, apa yang menjadi pokok doanya ya. Saya akan memimpin di dalam pokok doa yang pertama. Tuhan, saat ini kami berdoa untuk penginjil Agus, Linus dan keluarga. Sekali lagi Tuhan, kami mengucapkan terima kasih untuk berkat yang Tuhan boleh berikan di dalam keluarga ini Tuhan, di mana melalui pergumulan itu, justru di dalam pergumulan itu boleh membawa Pak Agus sekeluarga boleh merasakan kasih Tuhan,
boleh mengenal kasih-Mu yang luar biasa dan merasakan Engkau begitu nyata dan dekat di dalam keluarga mereka, bahkan di dalam segala hal-hal yang begitu detail yang kami mungkin terlewatkan, Engkau pun boleh nyatakan di sana Tuhan. Seperti yang sudah kami dengar dari kesaksian tadi Tuhan, apa yang sudah disaksikan. Saat ini Tuhan kami berdoa untuk pelayanan dari Pak Agus sendiri Tuhan di sekolah, pelayanan di sekolah Gloria, juga untuk pelayanan Bu Lian di SKE, juga kedua anak Tuhan yang boleh jaga, Tuhan yang boleh pimpin Tuhan di dalam waktu-waktu ini juga berdoa untuk pemulihan dari untuk Bu Lian bekas operasi, supaya bekas operasi ini boleh segera pulih Tuhan, dan secara khusus juga untuk anak yang masih kecil, anak yang kedua, kiranya Tuhan yang boleh berikan kekuatan di dalam hari-hari ini Tuhan. Terima kasih untuk itu semua. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Selanjutnya mari kita berdoa untuk pergumulan jemaat, secara khusus di dalam pergumulan mereka masing-masing, entah itu perekonomian, pekerjaan, keluarga, atau mungkin kesehatan. Juga kita doakan untuk pergumulan iman mereka ya, apalagi ketika kita melihat pandemi telah berlangsung hampir 2 tahun. Kita doakan supaya pergumulan iman mereka boleh bertumbuh ketika Tuhan izinkan mereka ada di dalam pergumulan-pergumulan. Jadi jangan sampai iman mereka luntur, iman mereka hilang, tetapi sebaliknya justru semakin bertumbuh. Untuk hal ini boleh minta Pak Agustinus doakan ya untuk jemaatnya. Mari kita berdoa. Bapa, kami bersyukur kepadamu, Engkau Allah yang luar biasa. Sekalipun kami Tuhan boleh izinkan melewati pandemi, namun kami bersyukur karena kami terus ditopang, dikuatkan oleh Tuhan. Kami berdoa buat jemaat-Mu, biarlah Tuhan kiranya Engkau yang terus membawa hati mereka tertuju kepada Tuhan. Sekalipun ada satu kesulitan baik di dalam usaha, bisnis, mungkin ada kendala di dalam relasi dalam keluarga, studi, anak-anak muda, ataupun mungkin ada pergumulan-pergumulan lain yang sedang mereka hadapi. Kami berdoa kiranya Tuhan Engkau membawa hati mereka untuk terus memandang kepada Tuhan, meyakini bahwa Tuhan tidak hanya sekedar memelihara mereka, namun Tuhan Engkau sungguh-sungguh nyata hadir di tengah-tengah kehidupan mereka. Dan biarlah setiap jemaat-Mu, mereka terus memandang Tuhan dan mengandalkan Tuhan. Dan biarlah mereka terus boleh meyakini Tuhan yang akan menuntun, bahkan akan memimpin setiap langkah perjalanan hidup mereka. Kuatkan mereka jikalau saat ini mereka sedang dalam keadaan lemah tubuh, ataupun di dalam keadaan susah hati. Kiranya Tuhan juga boleh melawat mereka. Topang mereka jikalau saat ini mereka sedang berada di tengah kebingungan, mengambil keputusan untuk usaha, pekerjaan, masa depan, baik untuk diri mereka sendiri maupun untuk anak-anak mereka. Kiranya Tuhan yang meyakinkan mereka, dan biarlah mereka sungguh-sungguh mencari Tuhan, sungguh-sungguh bergantung kepada Engkau, dan boleh mempercayai Tuhan. Keputusan yang terbaik itu berdasarkan pertimbangan Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami berdoa, Tuhan juga kiranya menghiburkan jikalau ada di antara jemaat yang mengalami kesusahan karena orang-orang terkasih yang Engkau panggil kembali ke pangkuan-Mu. Ataupun ada di antara mereka mengalami sakit penyakit sehingga mereka mengalami satu susah hati. Mereka mengalami satu duka cita, ataupun mereka mengalami satu masalah yang berat. Kiranya Tuhan Engkau topang, Engkau pimpin dan urapi. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami sungguh berdoa dan bersyukur untuk setiap pemeliharaan Tuhan. Kiranya itulah yang boleh dialami oleh setiap jemaat-Mu, dimanapun mereka berada. Ini doa seru kami di dalam Kristus. Kami berserah diri dan berdoa. Amin. Amin. Selanjutnya kita bersyukur untuk IBS yang sudah boleh berlangsung. Kita minta Pejuanto untuk boleh mendoakan supaya IBS ini yang sudah boleh berjalan sungguh boleh menjadi berkat bagi setiap jemaatnya. Bapa dalam surga, kami bersyukur untuk IBS yang boleh berjalan. Terima kasih kiranya Tuhan yang menolong supaya setiap jemaat boleh antusias dan makin bertumbuh di dalam Tuhan. Dan kami berdoa menyerahkan untuk Pendeta Henry yang mengajar dan setiap jemaat yang ikut supaya
Jemaat Alien Satelit makin boleh mengerti dan makin boleh mempraktekkan dalam kehidupan mereka mengenai konsep bergereja, sehingga setiap jemaat menjadi jemaat yang dewasa di dalam Kristus. Terima kasih Bapak, kami bersyukur untuk IBS yang sudah boleh berjalan. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Amin. Selanjutnya kita juga akan mendoakan untuk kota kita Surabaya. Yang pertama kita doakan untuk ketersediaan vaksin supaya semua masyarakat boleh benar-benar mendapat vaksin semua sehingga boleh terjadi pembentukan antibodi yang baik sehingga kita boleh benar-benar terbebas ya untuk COVID ini. Lalu kita juga doakan supaya vaksin itu sendiri boleh tersalurkan dengan benar supaya jangan sampai dipakai untuk hal yang tidak baik, dipakai untuk mengambil kepentingan pribadi, untuk keuntungan pribadi. Lalu kita juga doakan supaya masyarakat Kota Surabaya sendiri boleh merespon dengan baik ya. Untuk hal ini mari saya akan pimpin di dalam doa. Tuhan, saat ini kami bersyukur untuk penyertaan-Mu bagi kota kami. Sehingga di waktu yang kemarin level begitu tinggi Tuhan, tetapi kami bersyukur kalau hari ini boleh semakin membaik Tuhan, sehingga kami pun juga bersyukur karena kami boleh bisa membuka ibadah kembali sampai hari ini. Tuhan, kami terus berdoa supaya Tuhan yang boleh tolong Tuhan supaya kota Indonesia ini juga boleh pulih, termasuk juga kota kami ini Tuhan. Kami doakan untuk ketersediaan vaksin, juga untuk penyalurannya supaya boleh diterima dengan baik Tuhan. Maka masing-masing masyarakat, juga masyarakat sendiri juga boleh merespon hal ini dengan baik. Karena masih banyak masyarakat yang kurang mengerti akan hal ini. Tuhan yang boleh pimpin, Tuhan yang boleh sertai, sehingga sungguh Tuhan kota kami boleh menjadi kota yang akhirnya kebal, yang kuat untuk pandemi ini, sehingga kami boleh beraktivitas kembali lagi dengan normal. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Selanjutnya kita juga berdoa untuk negara kita, untuk masalah perencanaan sekolah tatap muka. Kita doakan supaya pemerintah dapat mengambil keputusan dengan bijak, sehingga jangan sampai keadaan yang sudah membaik ini kembali memburuk lagi ya. Lalu kita juga doakan untuk antisipasi pemerintah di dalam varian COVID yang baru. Kita doakan supaya pemerintah kita benar-benar aktif dan boleh mengambil juga keputusan yang baik, sehingga jangan sampai terjadi lockdown lagi atau PPKM lagi yang akhirnya membuat kesusahan lebih lagi ya. Mari kita doakan supaya Tuhan boleh berbelas kasihan. Tuhan, saat ini kami juga berdoa Tuhan untuk perencanaan sekolah tatap muka Tuhan yang sudah kembali di sounding. Tuhan tolong supaya kiranya Tuhan kasih hikmat, kebijaksanaan pemerintah untuk boleh mengambil keputusan ini Tuhan, supaya sungguh jangan sampai kondisi ini kembali membesar lagi Tuhan, kembali meningkat lagi di dalam pandemi ini. Tuhan yang berjaga, Tuhan yang boleh lindungi Tuhan, juga untuk antisipasi varian yang baru yang rumornya udah ada lagi. Tuhan tolong supaya pemerintah boleh benar-benar mengantisipasi sehingga virus ini pun tidak sampai masuk dan kembali menyebar Tuhan di dalam negara Indonesia ini. Tuhan yang boleh pimpin, Tuhan yang boleh serta. Varian ini tidak masuk ke Indonesia. Biarlah Tuhan yang jaga lindungi. Terima kasih Bapak dan Yesus. Yang terakhir kita juga doakan untuk presidensi G20 yang akan diselenggarakan 1 Desember nanti sampai 30 November 2022. Kita doakan supaya boleh berjalan dengan baik dan para pemimpin-pemimpin yang berkumpul di sana boleh mengambil setiap keputusan dengan baik, dan secara khusus Indonesia boleh menjadi berkat di sana, boleh berpartisipasi dengan baik di sana, dan kiranya pertemuan ini sungguh boleh terjadi sesuai dengan kehendak Tuhan, yang boleh mengerjakan kehendak Tuhan di sana. Mari kita berdoa ya. Tuhan, saat ini kami juga berdoa untuk
pertemuan presidensi G20 yang akan diselenggarakan 1 Desember ini sampai 30 November tahun depan. Tuhan kami berdoa Tuhan untuk para pertemuan ini Tuhan supaya sungguh mereka boleh mengambil keputusan secara khusus Indonesia, para pemimpin kami Tuhan yang di sana sungguh boleh berpartisipasi dengan baik dan mereka boleh berdampak Tuhan, mengambil keputusan yang baik juga Tuhan yang boleh pimpin dan kiranya sungguh Tuhan kehendak-Mu yang terjadi di dalam pertemuan itu. Pemimpin negara 20 agar mereka boleh melangsungkan tugas dengan baik dan biarlah Tuhan memberkati baik untuk pelaksanaan, keamanan maupun semua hasil yang dihasilkan dalam putusan meningkatkan perekonomian, keamanan dan juga boleh berjalan dengan baik. Terima kasih. Berdoa bila belas kasihan Tuhan Kau nyatakan. Tuhan, inilah permohonan kami Tuhan, kami bawa kepada Engkau. Tuhan, bantu kami Tuhan di dalam segala hal yang terjadi untuk kami boleh mengerti kehendak-Mu di dalam hidup kami Tuhan. Kalau Engkau sekali lagi izinkan segala sesuatu yang terjadi, kami percaya Engkau baik adanya Tuhan, dan biarkan apapun yang terjadi dalam hidup kami boleh semakin membawa kami semakin boleh dekat kepada Engkau, kami boleh semakin merasakan Engkau boleh semakin nyata di dalam hidup kami. Dan kalaupun kami tidak mengerti kehendak-Mu, Tuhan tolong kami untuk boleh tetap percaya kepadamu. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Amin. Bapak Ibu, demikianlah acara sharing dan doa kita pada malam hari ini. Apabila Bapak Ibu ingin didoakan, bisa menghubungi nomor telepon yang tertera di bawah ini. Nanti hamba Tuhan akan menelpon Bapak Ibu dan akan mendoakannya. Sampai jumpa pada Rabu yang akan datang.